Halo semuanya, kembali lagi ke channel Sinar Berkat JZ. Kita semua pasti mengalami masalah. Dan kalau kita sudah mengalami masalah, kita pasti mencari seseorang yang siap mendengar semua cerita yang kita alami. Tapi apakah kalian tahu, tidak semua orang adalah seorang pendengar yang baik. Tidak semua orang memiliki empati yang tinggi. Dan jangan-jangan kita salah satu di antaranya. Pada suatu hari, mertua dari Roberta Israelov mengalami kejadian sangat buruk. Di dalam perjalanan pulangnya, itu pertama kalinya mereka mengalami mobil mogok di sepanjang perjalanan yang pernah mereka lalui. Mereka mengalami mobil mogok pertama kali di North Carolina. Akhirnya mereka menyuruh orang memperbaiki mobil mereka. Tapi ketika berjalan pulang lagi, mobilnya mogok lagi di Delaware. Dan kesialan terakhir dari perjalanan pulang mereka mengalami kemacetan di jembatan Verrazano pada saat jam-jam sibuk. Mertuanya sangat kesal, rasanya seperti tidak kunjung sampai ke rumah. Dia pun menelpon Roberta dan menceritakan panjang lebar tentang kejadian perjalanan pulang mereka. Roberta menjawab, pasti menjengkelkan sekali. Dari dalam hatinya, dia sudah tidak sabar mau ceritakan kisah mobil mogoknya di jam 9.30 malam ketika tidak ada orang di parkiran yang sepi. Tapi ternyata ada orang mengetuk, tok tok tok, dan mertuanya yang dengar dari telepon mendengar itu dan segera mengakhiri teleponnya. Tapi sebelum dia mengakhiri teleponnya, dia berkata, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Dan yang paling membesarkan dan menghibur hatiku adalah kamu tidak menceritakan pengalaman burukmu tentang mobil mogok. Setelah telepon itu berakhir, hati Roberta terasa tersentil dan memikirkan apa maksud dari perkataan mertuanya. Karena mertuanya berkata, terima kasih, kamu sudah tidak menceritakan pengalaman burukmu dan cuma mendengarkan ceritaku. Padahal Roberta dalam hatinya sudah siap-siap nih mau ceritakan pengalaman buruknya. Roberta pun merenung dan dia teringat, ternyata seringkali ketika dia menelpon temannya, menceritakan bagaimana dia gelisah pada hari itu, bagaimana anaknya sakit demam, mobilnya mogok di tengah malam, dan dia tidak enjoy sama pekerjaannya, temannya selalu memotong ceritanya dengan berkata, aku juga sama dengan kamu, aku baru saja mengalami hal yang sama dengan kamu. Akhirnya ceritanya terpotong dan berganti menjadi cerita temannya tentang majikannya yang memotong gajinya, anaknya yang tidak tahu terima kasih, dan selang bensin mobilnya yang bocor. Dan Roberta cuma bisa angguk-angguk dan merasa bahwa semuanya mengalami gangguan kekurangan perhatian secara emosi. Memang sangat alami ketika kita berusaha untuk menghibur dan membesarkan hati teman kita dengan berkata, aku juga sama dengan kamu, aku juga mengalami hal yang sama dengan kamu. Dan kita berusaha membuktikannya dengan menceritakan kejadian kita yang serupa dengan kejadian teman kita. Dan kita berusaha menekankan bahwa tidak cuma dia yang mengalami, tapi kita juga mengalami hal yang sama. Tapi apakah kalian tahu, kalau memang dari kejauhan, setiap musibah, setiap kejadian sial yang kita semua alami, mungkin terlihat sangat mirip. Tapi kalau dilihat dari dekat, sebenarnya setiap kejadian, setiap musibah yang dialami oleh masing-masing orang, itu semua berbeda-beda, seperti sidik jari, tidak ada yang sama. Contohnya, seperti suami teman Anda. Suami teman Anda menjadi korban dari PHK. Dan suami Anda juga korban dari PHK. Memang kelihatannya keduanya mirip, seperti korban dari PHK, dari pandemi corona ini. Tapi, dua-duanya tidak memiliki keluarga yang sama. Dua-duanya memiliki karakter yang berbeda, rencana tabungan yang berbeda, dan juga mereka berdua tidak mungkin memiliki rekening tabungan yang sama kan? Jadi sebenarnya meskipun kejadian kita mungkin mirip dengan kejadian teman kita, tapi bukan berarti kita mengerti 100% perasaan dia. Karena kita dan teman kita itu orang yang berbeda, dan juga banyak faktor yang berbeda. Dengan mengatakan aku juga mengalami hal yang sama, sebenarnya menjadi satu sarana yang baik untuk menyampaikan suatu saran. Bisa aja kita mengatakan, iya aku juga pernah mengalami hal yang sama dengan kamu, dan ini yang aku lakukan, atau mungkin ini yang sebaiknya kamu lakukan. Tapi tidak semua orang, teman yang bercerita kepada kita mengharapkan suatu solusi atau suatu saran. Contohnya kalau kita mengalami kemacetan di tengah jalan yang membuat kita jadi lebih lama 2 kali lipat untuk sampai ke rumah, atau kita mengalami kencan yang buruk bersama pasangan kita
lalu kita menceritakan kepada teman kita. Sebenarnya kita juga tidak mau kan mendengar saran atau solusi dari teman kita untuk menghadapi kejadian tersebut. Memang ada saatnya kita membutuhkan solusi dan saran. Tapi yang paling kita harapkan, kita semua harapkan ketika kita mengalami suatu musibah atau kita mengalami suatu kejadian menggembirakan, yaitu mempunyai seorang teman yang sepertinya punya waktu hanya untuk mendengarkan cerita kita. Kemampuan menemani seorang teman yang sedang mengalami musibah atau sedang mengalami kegembiraan, itu adalah suatu landasan sikap empati yang sejati. Kalau dari sini kalian sudah mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah memiliki sikap empati yang cukup? Selama ini aku sering loh memotong cerita temanku tentang kejadian dia. Sepertinya empati aku kurang tinggi. Tenang saja, sikap empati adalah sikap yang mudah dipelajari. Roberta sejak kejadian tentang mertuanya tersebut, dia pun berusaha untuk meredam hatinya untuk tidak buru-buru menceritakan tentang kejadiannya dan dengan sabar mendengarkan setiap temannya yang bercerita kepadanya. Dan dia sangat menghargai dan juga sangat mengenal sikap empati ini ketika dia sendiri menerimanya. Pada suatu kali dia kembali gelisah tentang pekerjaannya dan dia menelpon salah satu temannya dan mengatakan kalau dia begitu gelisah dan dia tidak bisa konsentrasi dengan pekerjaannya. Dan apa yang dikatakan temannya? Temannya bertanya, maukah kau menceritakannya kepadaku? Setelah itu Roberta pun mengoceh tentang segala kejadiannya di pekerjaannya. Dan ketika Roberta balik bertanya bagaimana dengan perasaan dia, temannya menjawab, kisah tentangku besok-besok aja baru cerita. Wow, inilah namanya empati. Kita tidak selalu mengharapkan jawaban ataupun nasihat. Yang kita butuhkan adalah teman yang mau mendengarkan. Dan kalau mau lebih spesifik lagi, yang lebih kita inginkan adalah seorang teman yang bisa memahami kita. Orang yang berempati belajar untuk melihat suatu kejadian dari kacamata orang lain, bukan mengolah kejadian itu berdasarkan cara berpikir kita sendiri. Orang yang berempati tahu cara menahan lidahnya untuk tidak mendesak mengatakan cerita, saran, nasihat, penilaian, atau pendapatnya sendiri tentang kejadian tersebut atau tentang orang lain. Ketika saya menceritakan kejadian ini, bukan berarti saya sudah memiliki empati yang tinggi. Kita sebagai manusia memang tidak luput dari berbagai kesalahan. Tapi salah satu ciri orang hebat adalah mereka mau belajar dari kesalahan mereka dan terus-menerus mengintrospeksi diri mereka. Mungkin setelah kalian mendengarkan cerita ini, kalian malah berpikir, iya ya, tidak ada teman yang bisa memahami aku. Tidak ada teman yang mau mendengarkan ceritaku sampai habis. Aku sudah berempati sama orang, tapi orang tidak berempati sama aku. Dua hal yang mau saya katakan kepada kalian. Yang pertama, jika tidak ada seorang pun yang bisa memahami dan mengerti Anda, dan juga tidak bisa mendengarkan seluruh cerita hidup Anda, ada satu sosok yang sangat mengerti dan juga sangat memahami kita semua. Itu Tuhan yang ada di atas, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, mungkin menurut kita sudah memiliki sikap empati yang tinggi. Tapi ingat, itu adalah penilaian kita sendiri terhadap kita sendiri. Dan mungkin sebenarnya kita tidak memiliki empati yang tinggi seperti penilaian kita terhadap diri kita. Kalau kita merasa sikap empati kita sudah cukup tinggi, tapi apakah orang lain menganggap serupa seperti penilaian kita? Atau ini cuma ego kita aja yang menganggap kita sudah berempati tinggi? Dan satu lagi juga poin yang sangat penting, yaitu ketika teman kita atau siapapun yang bercerita tentang cerita hidupnya kepada kita, yang penting juga adalah menjaga rahasia. Seperti kata Ken Blanchard, komunikasi sejati akan terjadi jika kita merasa aman. Dan rasa aman tersebut bisa terjadi jika kita semua saling menjaga rahasia masing-masing. Mari kita menjadi pahlawan kehebatan sehari-hari yang memiliki empati yang tinggi dan berusaha untuk mendengarkan dan memahami orang lain dan juga menjaga rahasia cerita hidup yang sudah dipercayakan kepada kita. Start a great day and be blessed for others. Bye-bye.